Dahulu terasa indah, tak ingin lupakan. Bermesraan selalu jadi satu kenangan manis. Halo, apa kabar para mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti yang keren abis? Selamat bertemu kembali dengan saya Santi Maudiarti. Pada kali ini saya akan membahas materi mengenai sejarah podcast dan perkembangannya. Mau tahu bagaimana sejarah munculnya podcast? Tapi sebelumnya, mari kita dengarkan yang satu ini dulu. Yang dirasa gombang, jalani dalam buai belakang. Serahkan cinta tulus di dalam hati. Podcast berawal dari perkembangan alat untuk mendengarkan musik di tahun 2000-an. Saat itu seluruh dunia mulai mengenal iPod, media yang bisa menyimpan unduhan lagu hingga ratusan jumlahnya. Adam Curry, mantan VJ di MTV, dan Dave Wiener, seorang pengembang aplikasi perangkat lunak, bertemu untuk membuat program bernama iPodder. Program ini dibuat untuk mengunduh otomatis internet radio broadcast ke dalam iPod milik Wiener. Menari indah di atas tangisanku, mencoba bertahan sekuat hatiku. Podcast ini pertama kali muncul dalam artikel yang dibuat oleh Ben Hammersley dalam surat kabar The Guardian tahun 2004 lampau. Podcast awalnya berasal dari kata pod yang berarti playable on demand. Podcast memang dahulu dirancang untuk dapat diputar pada Mac dan juga iPod. Podcast menjadi semakin populer pada 1 tahun berikutnya. Bahkan sempat jadi sangat booming pada tahun 2007. Bahkan popularitas podcast terus berkembang cepat sampai dengan saat ini. Sebagian besar orang Indonesia juga sudah terbiasa mendengarkan podcast sejak tahun 2012. Cara mendapatkan audio podcast pada zaman dahulu berbeda sekali dengan zaman sekarang. Untuk zaman sekarang, kalian akan dapat dengan mudah mengunduh dan berlangganan melalui iPod, iPhone, atau Android kalian. Sistem akses yang fleksibel membuat podcast menjadi semakin booming diakses banyak pendengar. Serahkan cinta tulus di dalam hati, tapi sampai kapankah ku baru menanggungnya, bukan cinta ini semayam dalam. Podcast mungkin baru terdengar gaungnya di Indonesia, tetapi telah lama dikenal di dunia. Pada tahun 2004, surat kabar The Guardian menyebutnya sebagai Audible Revolution. Sejak 2014, pendengar podcast melalui ponsel naik hingga 157%. Tentunya ada pula yang mendengar melalui perangkat lain seperti tablet atau komputer. 10 besar negara dengan pendengar podcast terbanyak adalah: pertama, Korea Selatan, kedua, Spanyol, ketiga, Swedia, keempat, Australia, kelima, Amerika Serikat, keenam, Italia, ketujuh, Kanada, kedelapan, Prancis, kesembilan, Jepang, dan terakhir adalah Jerman. Genre terpopuler yang didengarkan di Korea Selatan adalah berita dan politik.
Selain itu, mereka juga mendengarkan musik, komedi, film, dan bahasa melalui podcast. Pendengar di genre politik sendiri mencapai 35,2%. Bisa dibilang podcast dianggap sebagai konten yang cukup kredibel untuk menjadi sumber berita. Meski penyiarnya bisa jadi individu, bukan organisasi tertentu. Bersamaku, bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupmu. Mahasiswa sekalian, studi lain juga menyebutkan bahwa ada 51% dari total populasi penduduk Amerika Serikat yang menjadi pendengar podcast. 5 tema besar yang populer di Amerika Serikat adalah budaya, bisnis, komedi, berita dan politik, serta yang terakhir adalah kesehatan. Mayoritas pendengarnya berusia 25 tahun hingga 34 tahun. Artinya, medium ini populer di kalangan pemuda. Bila dibandingkan dengan kelompok pendengar usia 65 tahun ke atas, jumlahnya hanya mencapai 6%. Hal ini bisa terjadi karena kalangan pemuda atau kalangan muda lebih banyak menggunakan internet juga beragam perangkat teknologi komunikasi. Sedangkan untuk kaum lansia, podcast belum cukup ramah saat ini. Suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupmu. Lalu bagaimana dengan tren pengguna podcast di Indonesia? Mau tahu? Ada 67,97% loh yang mengaku familiar dengan podcast. Sedangkan 80,82% mengaku mendengarkan podcast dalam 6 bulan terakhir ini. Namun itu bukan berarti mereka mendengarkan podcast secara intens. Separuh dari halayak masyarakat Indonesia mengakui belum yakin untuk mendengarkan podcast secara reguler. Bahkan banyak mayoritas juga mengatakan idealnya durasi podcast harusnya hanya mencapai 10 hingga 20 menit saja. Karena mereka bilang jika terlalu panjang akan sangat membosankan. Guys, ternyata dengan menjadi podcaster, kalian juga dapat menghasilkan penghasilan loh dari mengiklankan produk maupun jasa yang kalian buat di podcast. Kalian juga dapat menawarkan semacam meet and greet sehingga pendengar dapat melihat langsung ketika podcaster berbicara. Ya, persis seperti kalau kalian menonton seminar, talk show, ataupun kuliah umum. Menghancurkanku, entah sampai kapan kau akan menyadarinya bahwa hanya diriku yang pantas untuk memiliki dirimu, yang rela korbankan semuanya untukmu. Nah, mahasiswa sekalian, demikianlah pembahasan mengenai sejarah lahirnya podcast dan perkembangannya hingga saat ini. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali dalam online course berikutnya.
masih seputar pembahasan podcast ya. Teruslah tingkatkan kreativitas kalian. Salah satu caranya adalah melalui podcast. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian. Sampai jumpa kembali dalam online course berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.